Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah kesehatan mental kelas 5A1 ingin memaparkan video mengenai dimensi sosial dan lingkungan kesehatan mental. Adapun anggota dari kelompok 6 ada Anggreni Eklesia, Faika Rifki, Arenia Feldiola, dan juga Raihan. Materi yang akan kita bahas kali ini ada interaksi sosial, keluarga, perubahan sosial, faktor sosial budaya, stres psikososial, lingkungan dan kesehatan, nutrisi sebagai sumber energi, lingkungan fisik, kimiawi, biologis, dan faktor lainnya. Yang pertama ada interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial sendiri banyak dikaji dalam kaitannya dengan gangguan mental. Terdapat dua pandangan hubungan interaksi sosial dengan gangguan mental. Yang pertama, menurut teori psikodinamik yang menjelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan emosional dapat berakibat pada pengurangan interaksi sosial yang dapat diketahui dari perilaku regresi sebagai akibat dari adanya sakit mental. Yang kedua, rendahnya interaksi sosial itu yang menimbulkan adanya gangguan mental. Untuk mencegah terjadinya suatu resiko gangguan mental, maka perlu menghindari adanya tempat tinggal yang terpencil dan beresiko yang dapat menimbulkan keterasingan sosial. Yang kedua ada keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang. Di keluarga itu, seseorang dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu sama lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran, dan juga pola kebiasaan. Keluarga juga berfungsi sebagai seleksi segenap budaya luar dan mediasi hubungan anak dengan lingkungannya. Dalam pandangan psikodinamika, keluarga merupakan lingkungan sosial yang secara langsung dapat mempengaruhi individu. Perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Perubahan sosial selalu terjadi di lingkungan kita. Tidak ada suatu masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial, termasuk di masyarakat yang terasing sekalipun. Perubahan sosial itu dapat berlangsung dengan sangat cepat, dan ada pula perubahan yang sangat lambat. Karena manusia pada hakikatnya dinamis, maka selalu membuat perubahan terhadap diri dan lingkungannya. Karena itu terjadilah perubahan sosial. Dalam bidang kesehatan mental, disadari bahwa perubahan sosial yang jangka panjang itu juga ada pengaruhnya. Karena perilaku sosialnya dipengaruhi, maka aspek kesehatan mentalnya pun turut dipengaruhi. Faktor sosial budaya. Apa sih sosial budaya itu? Sosial budaya adalah suatu tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan juga moral. Sosial budaya sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Namun, dalam konteks ini budaya lebih dikhususkan pada aspek nilai, norma, keyakinan agama, dan segenap yang berhubungan dengan penilaian baik dan tidak baik. Dalam konteks ini, kebudayaan yang ada di masyarakat selalu mengatur bagaimana orang seharusnya melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya bagaimana seseorang berperan sakit, klasifikasi kesakitan, serta adanya sejumlah kesakitan yang sangat spesifik pada budaya tertentu, termasuk pula adanya gangguan mental. Stres psikososial. Apa sih stres psikososial itu? Secara sederhana, stres psikososial adalah ketika orang merasa ada ancaman sosial dan merasa optimis tidak dapat memecahkan masalah yang terjadi. Stres psikososial Ilfeld menjelaskan situasi dan kondisi peran sosial sehari-hari dapat menjadi sebagai masalah atau sesuatu yang tidak dihendaki, dan karena itu dapat berfungsi sebagai stresor sosial. Meskipun kekuatannya berpengaruhnya terhadap kondisi mental, depresi misalnya, stresor sosial itu kuat atau lemah ada kontribusinya. Faktor sosial lainnya dapat menghambat kesehatan mental seseorang. Di antaranya konflik dalam hubungan sosial, perkawinan, meninggalnya keluarga dekat, dan sebagainya. Lingkungan kesehatan. Kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan manusia, begitu juga sebaliknya termasuk dalam konteks kesehatan mental. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk menjalankan sejumlah aktivitas yang akan menjadi sistem pendorong kehidupan atau life support system yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan dan aktivitas lainnya. Lingkungan yang secara potensial mempengaruhi kesehatan mental meliputi 1. Lingkungan yang berhubungan dengan sistem pendorong kehidupan,
narasumber energi. Yang kedua ada lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas manusia seperti tempat tinggal dan transportasi. Lalu yang ketiga ada lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan hazard, misalnya tempat biologis, kimia, fisik, psikologis, dan sosial. Nutrisi sebagai sumber energi. Nutrisi energi diperlukan untuk menggerakkan aktivitas badan yang berperan penting untuk kesehatan mental seseorang. Menurut Jean Piaget, stimulus terhadap perkembangan kognisi penting pada masa anak-anak melalui pemberian makanan yang baik. Dari hal tersebut, kesehatan mental dapat berkembang dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar nutrisi akan mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Jika seseorang kekurangan nutrisi dalam jangka panjang, tidak hanya mengganggu kesehatan secara fisik namun juga dapat mengganggu perkembangan mental seperti penurunan daya ingat, pengolahan informasi, dan lambat dalam pengambilan keputusan. Lingkungan fisik. Jika lingkungan sesuai dengan kebutuhan aktivitas manusia, maka akan mendorong kondisi mental yang baik. Banyak dijumpai bahwa stres, agresivitas, tekanan mental, dan sebagainya menjadi meningkat jika kondisi fisik berada dalam batas toleransi. Hal yang perlu diperhatikan yang akan memberikan dampak bagi kesehatan mental diantaranya ada tata ruang dan teritori, penyinaran dan udara, serta kebisingan dan polusi. Lingkungan kimiawi. Lingkungan kimiawi dapat merupakan produk industri, pertanian, makanan, dan sebagainya. Faktor kimiawi secara umum dapat mengganggu kesehatan mental. Setelah mengganggu atau merusak otak melalui makanan, obat-obatan, atau udara yang dihirup. Lingkungan biologis. Lingkungan biologis terutama dalam bentuk virus, bakteri, jamur, parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit tertentu yang dapat berakibat pada psikosis bagi penderita jika tidak segera diprevensi atau disembuhkan. Faktor lingkungan lainnya. Faktor lingkungan yang lain seperti banjir, angin topan, gempa, dan kemarau pada dasarnya dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat yang akan menimbulkan pengalaman traumatik pada masa lalunya. Kesimpulan, lingkungan selalu berinteraksi dan mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental manusia. Lingkungan yang sehat dapat menjaga kesehatan mental manusia, baik fisik maupun mental. Pencegahan dari pengaruh negatif dari lingkungan penting dilakukan untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Created using Powtoon.